Dia yang memberi rasa aman pada Anda. Jadi Tuhan itu berhak disembah karena dia baik pada kita. Itu kata Musa. Wa faddalakum 'alal 'alamin. Wa iz anjaynakum min 'ali fir'aun. Renung-renungkanlah. Jadi ini Nabi Musa mengingat-ingatkan kebaikan Allah. Wa iz anjaynakum min 'ali fir'aun. Anjaynakum, kami selamatkan. Allah mengingatkan di sini, renungkan juga ketika kami Allah menyelamatkan kamu dari rejim Fir'aun. Ada dua istilah Al-Quran. Terkadang dia katakan najainakum, terkadang dia katakan anjainakum. Najat itu artinya tempat tinggi. Orang yang diselamatkan itu naik ke tempat tinggi, ya kan? Tidak ini. Jadi kami tempatkan kamu di tempat tinggi, maknanya kami selamatkan kamu. Nah, tetapi penyelamatan Tuhan kepada Bani Israel itu dua macam. Sekali bencana sudah turun, mereka diselamatkan. Sudah turun bencananya. Ada penyakit, wabah, sudah ada nih wabahnya. Sudah mengenai orang lain, saya selamat. Itu namanya najainakum. Tapi kalau bahaya belum datang, Anda sudah diselamatkan, jadi tidak lihat bahayanya. Tidak belum menyentuh bahaya itu namanya anjainakum. Nah, waktu Fir'aun kejar-kejar Nabi Musa dan kaumnya, itu bahaya sudah sampai sama mereka atau belum? Belum. Mereka belum ditangkap. Belum. Diselamatkan. Di sini dikatakan, kami menyelamatkan kamu sebelum bahaya itu sampai pada kamu. Ada satu orang, saya beri contoh yang lain, naik mobil, tabrakan mobilnya. Dia selamat. Bahayanya sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Tapi dia selamat. Najainaku. Ada orang mau naik pesawat, batal naik pesawat. Ya, pesawatnya jatuh. Anjainaku. Ya kan? Itu satu huruf dalam Al-Quran punya makna yang berbeda. Ya kan? Jadi saya diselamatkan. Ini baru saja kamu sudah minta dibuatkan Tuhan. Baru saja kamu selamat, baru melampaui ini sudah minta itu. Begitu baik Tuhan kepada kamu. Ya kita juga sekarang bisa renung-renung gitu. Baiknya Tuhan sama kita ya. Syukurnya kita ini di Indonesia. Kalau di negeri padang pasir, panasnya luar biasa. Ya, coba renungkan itu. Di Eropa, dinginnya luar biasa. Terus itu baru kita bicara itu. Di sini lempar benih, tumbuh. Baiknya ini Tuhan. Itu kira-kira seperti itulah kalau kita mau mendekatkan ini. Yasumunakum su'al adab. Dia terus menerus berupaya untuk menjatuhkan siksa pada kamu. Yuqattiluna abna'akum, membunuh anak-anak lelaki kamu, membiarkan hidup untuk dihina, diperbudak perempuan-perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah tahu itu. Tapi dia mau uji kamu. Kamu sabar atau tidak? Itu ayat kita. Oke. Saya percaya dari penjelasan Pak Quraish, ibu-ibu sudah siap dengan pertanyaan juga. Akan kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Anda jangan kemana-mana juga pemirsa. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, ada yang ingin ditambahkan dulu Pak Quraish? Ya, baik, kita lihat Nabi Musa dan kaumnya dalam perjalanan melihat itu kelompok yang beriktikaf dalam pengertian bahasa ini. Nabi Musa menegur mereka. Waktu Nabi Musa berangkat dari Mesir ke sana itu, pola pembinaan masyarakatnya belum terbentuk secara sempurna. Belum terbentuk. Jadi Allah mengundang Nabi Musa. Mari kemari. Maka Nabi Musa berangkat
menuju ke suatu tempat yang ditentukan Allah, dan di sana Nabi Musa mendapat wahyu-wahyu bimbingan Allah secara sempurna. Nah, ini yang diuraikan pada ayat berikutnya, itu dia katakan wa wa'adna Musa salasina laila. Kami sudah saling berjanji dengan Musa. Allah berkata, kamu datang kemari. Oke, saya akan datang ya Allah. Itu saling berjanji. Atau Allah berjanji kepada Musa bahwa datanglah kepadaku, dan waktu yang ditentukan itu 30 hari. Kemudian disempurnakan lagi, ditambah lagi jadi 10. Maka menjadilah waktu yang ditetapkan Allah untuk berdialog dengan Nabi Musa itu 40 malam. Oke. Kita lihat sedikit ini. 30 malam terus ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Ada mitos, ada riwayat yang tidak wajar untuk diterima. Katanya sebenarnya itu 30 malam sama dengan 1 bulan puasa. Ya. Oke, bagus. Ini Nabi Musa belum sampai 30 malam dia sikat gigi. Karena bau mulutnya kurang sedap. Maka Tuhan berkata, saya tambah 10 malam lagi. Ini nggak bener nih. Tapi itu kita temukan di dalam kitab kita. Oh. Ada tahapan. Ini tahap 30 malam, ditambah lagi untuk meningkat 10 malam. Sehingga sempurna dia menjadi 40. Ya kan? Jadi sampai sekarang ada kan ulama berkata kalau puasa tidak boleh sikat gigi ya? Iya. Pernah dengar itu? Iya. Nah, saya kira kurang tepatlah itu menjadi alasan. Ya. Gitu. Islam kok bersih, Islam itu masa ini. Yang dilarang itu memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Iya kan? Mungkin karena terlalu khawatir jangan sampai masuk sesuatu ke tenggorokan, udah deh larang aja sikat gigi. Bukan itu maksudnya. Oke, kita lihat. 40 malam. 40 malam ini juga dijadikan sebagai budaya dalam beberapa daerah. Itu sebabnya ada hari ke-40. Memang agama mengenal 40 itu. Orang haji ada salat 40 di Medina, ya toh? Al-Quran juga menyatakan orang sempurna akalnya itu pada usia 40 tahun. Ada lagi hadis menyatakan siapa yang hafal dan mengamalkan 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan dalam kelompok ulama-ulama. Jadi 40 itu memang punya. Hanya kita berkata bahwa itu budaya. Budaya yang tidak bertentangan dengan agama, atau itu ketentuan yang diajarkan Rasul, yang tidak harus kita berkata bahwa mau kalau di kematian mau malam 39 juga boleh. Iya, betul. Mau malam 50 juga boleh, ya kan? Saya kira begitu. Salat di Masjid Nabawi mau 40 juga boleh, mau 50 boleh, mau 10 juga boleh. Saya kira begitu. Oke. Baru ketika akan berangkat, Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun, cobalah kamu gantikan saya dalam mengurus masyarakat kita ini, berbuat baiklah, jangan ikuti jalan orang-orang yang merusak. Itu pesan Nabi Musa. Silakan. Baik, kalau begitu silakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh Ibu. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang maraknya akhir-akhir ini gaya-gaya kemusyrikan yang seakan-akan menjadi kultur dan budaya di Islam Indonesia ini terutama. Terus bagaimana Bapak menyikapi hal-hal yang semacam itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Begini Bu, kita harus lihat, kita ingin dudukkan persoalan. Islam itu menghormati budaya. Itu dulu satu. Menghormati kultur. Karena itu pada masa Nabi sekian banyak budaya masyarakat yang diterima. Tetapi
Kalau itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka budaya itu bisa diperbaiki, tetap diterima, tapi diperbaiki, bisa juga ditolak sama sekali. Kita dalam suratul A'raf ini ada budaya masa lalu, itu tawaf telanjang. Itu ditolak, nggak boleh. Ada budaya, salah satu bentuk budaya perkawinan, satu perempuan kawin dengan 10 orang, begitu hamil, melahirkan, dia panggil 10-10-nya, sini semuanya kamu jadi ayahnya, dia tunjuk satu orang. Itu budaya ketika itu, ya toh. Tapi ada juga budaya yang dia benarkan, ada budaya yang dia larang sama sekali, ada budaya yang dia luruskan. Nah, jadi kita juga harus begitu. Bisa jadi ada budaya kita yang baik, gotong royong itu bagus kan? Budaya di mana di beberapa daerah kaum Muslim dengan Kristen kerjasama, itu kita luruskan. Itu satu. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama, kalau bisa kita luruskan, kita luruskan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, kita hapus. Itu ada budaya kita yang bagus tuh. Kalau berjabat tangan laki-laki dengan perempuan, aduh itu indah itu. Mari kita lestarikan itu daripada cium kiri cium kanan, ya kan? Itu juga budaya yang. Jadi budaya dibenarkan, tetapi harus yang sesuai atau paling tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari manapun datangnya budaya itu. Kalau jadi dari budaya Barat yang baik, kita terima. Kita terima budaya Barat yang baik. Masa ini bisa saja ada budaya Barat yang baik. Kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita, apalagi mengantar kepada kemusyrikan. Saya kira begitu. Jadi Islam memang sebenarnya dekat dengan kebudayaan ya? Iya, sangat dekat dengan kebudayaan. Bahkan salah satu sumber hukum itu adalah budaya. Penjelasan yang luar biasa. Terima kasih Pak Quraish, sangat mencerahkan ibu-ibu. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.